Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belas ini kencang, belas ini pelan kedinginan karena hujan. Tahuan kok ngaji kalau kedinginan berangkat baik. Tuh kakinya diselimutin tuh. Dikit ya Bu ya. Tenang Bu, ntar pulangnya bawa besek insyaallah. Emang iya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya nggak panjang lebar Pak, karena ini acaranya udah jam segini nih. Saya kata si Pak Ketua DPR, Ketua DPR apa RW sih ya? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya? Iya. Kalau bininya? Dua. Ya, aduh. Ya Allah, mudah-mudahan orang kayak gitu mah insya Allah disehatkan, dipanjangin umurnya, amin. Tapi jangan cuma jadi RW terus jadi ketua DPR, calonan lurah dong. Mau calonan lurah mau? Woi, mau gak? Dia jawabnya kagak, katanya. Kagak ada yang bantuin. Kan calonan lurah pakai duit, iya gak? Beli kopi pakai, beli buahan pakai, ngamplopin pakai. Makanya kalau dia calon lurah tolong bantuin, duitnya DUIT sama dengan. Nah, mudah-mudahan Pak Ketua DKM kita, Pak RW kita insya Allah istiqomah ya. Saya khawatir Pak Bu, kalau misalkan orang kebanyakan jabatan dia bingung nih fungsinya sebagai DKM apa RW gitu. Iya, bentar lagi enggak? Masya Allah. Mudah-mudahan nanti penggantinya terbaik juga, amin ya. Jemaah sekalian yang sama-sama kita hormati ketua, yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yaitu Bapak Haji Ngatman, yang insya Allah nanti pada Rebo depan berangkat menuju Jeddah ya, langsung ke Jeddah ya, langsung umroh dulu, habis umroh baru ke Madinah dulu. Oh, Jeddah Madinah langsung ke Mekah. Mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi nama anaknya yang menjadi teman setia nanti dalam perjalanan yaitu Ervina Safitri, awas salah lagi deh. Hari ini tema pengajiannya putra dan putri ini. Luar biasa, dari tadi putra lagi putri lagi, bingung RW-nya sampai salah. Bagaimana ustadznya yang belum kenal? Benar-benar dah, insya Allah yang terhormat semuanya yang gak bisa disebutin satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, karena waktu yang diberikan saya emang segini doang. Jangan panjang-panjang, insya Allah saya isi dengan materi-materi semuanya, amin ya Rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum saya memulai ceramah, ayo kita bersyukur kepada Allah. Karena tadi MC sudah berulang kali mengingatkan, ayo kita bersyukur kepada Allah. Konsepnya bersyukur, banyak ayat yang membicarakan tentang syukur. Apa salah satunya adalah suratul Ibrahim ayat yang ke-7, atau tadi surahnya surah Ar-Rahman yang diulang kalimat syukur itu. Semoga kita bersyukur sebanyak 33 kali pengulangannya. Kira-kira banyak nggak tuh ayatnya diulang? Banyak atau sedikit? Banyak. Maka karena itulah kita harus bersyukur. Orang yang bersyukur enak, nikmatnya akan ada, musibah akan jauh. Apalagi hari ini saudara kita yang di Cianjur sedang terkena musibah. Alhamdulillah kita mah di sini kagak, betul? Pengen? Makanya pengen apa enggak? Makanya
Salah satu tandanya bersyukur nih Pak Haji Ngatman sudah sekali berangkat haji, sekarang 2 kali ini mau berangkat umroh. Mudah-mudahan ini menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Amin. Ini judulnya, kalau yang di TV RCTI kan ada pengusaha bubur naik haji. Kalau ini tenang lagi, tenang. Bener loh, mantap ini dijadikan serial sinetron. Insya Allah Ikatan Cinta kalah. Yakin dah. Bener, apalagi Tajwid Cinta kalah itu. Tahu. Nah, kamu udah punya set top box. Ente mah belum. Katanya ada yang marah Bu, waktu saya ceramah di sono di daerah Kabupaten Pojokan, daerah pinggir laut itu Bu. Ya Allah, Pak Ustadz, iya saya nonton TV Ikatan Cinta awalnya kagak pakai set top box, gara-gara pakai set top box sinyalnya putus nyambung katanya Pak Ustadz. Ya pantas set top boxnya boleh utang loh. Ya Allah, ini sudah tauladan terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin jejak beliau semuanya. Amin. Dan hajat beliau Bu, ini punya putri, mudah-mudahan hajatnya yaitu nanti insya Allah dimudahkan dalam mendapatkan jodoh yang terbaiknya. Amin. Biasanya begini, inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan ada kemudahan. Kalau sekarang besok ngantri tuh jibun pengen jadi jodohnya. Amin. Yang ada yang anaknya lurah, ada yang anaknya bupati, ada yang anaknya camat, ada yang anaknya presiden. Presiden siapa itu? Presiden kita yang baru apa yang lama ini? Tapi ada yang kumpul hari ini di Jakarta, di Senayan apa di mana itu, katanya mengusung 3 periode katanya. Setuju apa orang ya? Pintar ya gini kan. Jemaah sekalian yang berbahagia, nih. Yang berikutnya, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita nikmatnya ditambah terus nih, ditambah. Kalau misalkan kita awalnya kagak punya rumah, jadinya punya. Yang awalnya kita punya motor atau jadinya punya motor. Yang awalnya kita punya mobil atau jadi punya mobil. Yang awalnya kita punya bini satu, akhirnya gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya jumlah istrinya bertambah salih. Emang rata-rata pada curiga semua Ustaz. Padahal saya mah terus terang Bu, saya itu termasuk suami yang sayang sama istri. Saya nggak pernah terbenak dalam benak saya itu, ya Allah kapan gua kawin dan kagak. Karena saya ingat ibu saya, ibu. Lah kok jadi tawa sih Ustaz? Ibu saya itu, bapak saya itu punya istri 2. Kok ente senang banget ya? Kayak seakan-akan dengan ketawanya, cepetan kan ngikutin bapak lo gitu ya. Bentar, bapak saya istrinya 2, kakak saya istrinya 2. Nah, gue mau secara nasab tuh menyambung tuh. Cara nasab itu kayak, tapi ya insya Allah saya mau orangnya setia dengan istri saya. Insya Allah saya mau istiqamah dengan istri saya. Ada yang ngomong di pojokan, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Iya Bu, emang begitu Bu, kadang-kadang suami pulang supaya bisa dibukain pintu, makanya saya kalau ceramah bawa berkat Ibu. Pulangnya bawa berkat. Kalau ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, dilihat di CCTV kagak bawa berkat, kagak dibukain pintu. Makanya kadang-kadang orang pada ngerti jamaah, Ustaz mana berkatnya buat Ustaz siapin, Ustaz mana kunci mobilnya, dibukain, dimasukin berkatnya. Saya mau alhamdulillah Bu, di sini bukan cari berkat tapi cari barokah. Ya barokah, tahu barokah? Ini ceramah apa sih? Jamaah sekalian yang berbahagia tuh ya. Bertambah Bu orang bersyukur. Yang keduanya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sampai bulan Desember sekarang ini juga masih ada jadwal maulid terus, alhamdulillah.
Mudah-mudahan dengan kita banyakin maulid, salawat fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nah, saya nggak panjang lebar nih, kita ngomongin umroh ya. Kalau kita bicara umroh itu adalah ibadah. Maka kalau kita bicara ibadah, yang pertama sebelum melakukan ibadah, niatnya kita benerin, iya apa enggak? Kalau kita mau sholat, niat dulu baru sholat. Kalau kita mau zakat, niat dulu baru zakat. Kalau kita pun mau umrah, niat dulu baru umrah. Ini Pak Haji ingatkan, saya yakin niat umrohnya sudah beberapa waktu yang lalu. Betul apa enggak? Dan Bapak, Ibu, saya mau tanya sekarang, Bapak udah punya niat umroh apa belum? Jawabnya yang kencang, jawab aja malas, gimana umrohnya ente? Jawab yang kencang, kira-kira udah punya niat umroh apa belum? Udah apa belum? Mau berangkat umroh? Mau berangkat umroh? Besok pagi, bangun pagi-pagi hari Minggu, kita berangkat naik sepeda. Namanya umroh bicycle. Apa? Apakah mustahil? Tidak. Allah tidak memustahilkan sesuatu yang akan terjadi. Tidak. Bahkan mungkin itu terjadi karena banyak orang yang berangkat umroh, berangkat haji mengandalkan ngecer atau backpacker. Ya gitu ya. Ngecer dong, ngecer. Umrohnya ngecer. Dari negara satu pindah ke negara yang lain, terus sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, dan insya Allah itu umrohnya yang begitu karena mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak gangguan, pahalanya paling gede didapatin sama orang-orang yang begitu. Amin. Makanya Pak Haji, kalau umroh jangan yang mahal-mahal, jangan yang mahal. Boleh. Nih saya kasih tahu ya, umroh jangan yang mahal-mahal, umroh tuh yang banyak pahalanya, hotelnya jangan yang dekat-dekat, yang jauhan, biar kagak betah di kamar. Ini mah orang Indonesia kalau umroh betah banget di kamar, sholat jamaahnya jarang ke masjid, tuh melakukan apalagi tilawatul Quran, orang dipegang pisan Qurannya, yang dipegang handphone lagi, ke masjid ceprek. Iya mana? Bikin status, ya Allah, alhamdulillah aku bisa menemui rumahmu ya Allah, hashtag umrah 2022. Orang Indo maka sempat waktu itu ulama Mekah, ulama Saudi kagak membolehkan foto-foto di tempat peribadatan, tapi karena orang Indonesia merogol. Tahu merogol? Orang udah keras kepala ngerugul. Ustadznya gimana? Sama. Malah bikin konten di Mekah. Bener apa enggak? Suai itu Ustadz. Makanya saya mah besok kalau Mekah insya Allah gak bikin konten, paling bikin video doang bikin. Dikit. Doh, ya. Jadi ini yang namanya umroh, niatnya bagusin. Niatnya bukan karena ingin disebut umroh 2 kali, jangan. Niatnya jangan pengen disebut sebagai tokoh yang saleh, jangan. Tapi niatnya lillah, sebagaimana jamaah haji diwajibkan untuk berniat karena Allah. Karena Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bu, jadi kita untuk Allah, haji kita untuk Allah, umrah kita untuk Allah, bukan umrah kita di dunia. Maka niatnya bagusin, jangan sampai ada satu titik dalam hati kita niatnya untuk dunia, niatnya untuk ria, niatnya untuk pamer. Karena apa? Allah akan marah dengan kita. Na'udzubillahi min. Tuh. Sekarang saya mau tanya lagi dah, kira-kira nih.
Mau umroh apa orang? Ya kencang apa jawabnya? Jangan marah bu. Niatnya umroh nih bu ya, yang benar ya. Mau umroh apa kagak? Kira-kira kalau niatnya mau daftar apa kagak? Nah jangan cuma pengen berangkat tapi kagak daftar, datang nggak sampai mau berangkat. Umroh itu bu harus ada usaha daftar. Maka daftar umroh itu sekarang gratis, yang bayar cuma berangkatnya doang. Bener, tanya tuh Pak Ketua DKM, daftar gratis ya? Daftarnya ada yang 25 juta, ada yang 27, ada yang 30, ada yang 35, bahkan ada yang 40 juta. Itu daftarnya, barang saya berangkatnya nanti. Kira-kira mau berangkat nggak umrohnya? Mau berangkat apa kagak? Kalau mau berangkat daftarnya barang saya apa enggak? Oh bu, itu yang pertama, niatnya bagusin. Yang berikutnya saya mau motivasi Pak Haji Hatman ini. Apa? Ternyata ada fadilah umrah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan umrah yang itu ada dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Saya kutip di dalam kitabnya, kitab Fiqh Bulughul Maram. Ibu tahu nggak kitab Bulughul Maram? Orang tahu apa kagak? Orang tuh tahu, saya jawabannya. Fikih itu bu dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menuliskan di dalam babnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu ila umratil ukhra. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya kafaratun lima bainahuma. Kata Nabi, umrah satu dengan umrah yang berikutnya itu adalah penggugur dari dosa-dosa antara umrah satu dan umrah yang keduanya. Maka Pak Haji Ngatman, kalau hari ini dia melaksanakan umrah lagi, dosanya akan dihapusin di antara kedua umrohnya. Amin. Tuh, dosanya bu banyak banget kita bu ya. Bu, dosa kita banyak apa dikit? Dosa sama laki banyak apa dikit? Dosa sama laki suka ngata-ngatain laki, pernah apa kagak? Kadang-kadang laki tidak teret, laki gua malas banget. Disuruh benerin lampu kagak dibener-benerin. Buset, betul lagi. Ini orangnya curhat nih. Kan kadang lampu putus tiba-tiba ya bu ya. Pak, benerin lampu apa? Iya, entar. Tapi ya antara seminggu kagak dibener-bener juga itu lampu. Pernah nggak bu begitu bu? Sering nggak pernah? Kadang-kadang dibangunin sholat subuh jam 3:30. Sekarang kan subuhnya jam 4:03 ya bu ya. 3:30 dibangunin, Pak subuh, iya. Pak subuh, iya. Pas udah ajan dibangunin, kagak bangun-bangun juga. Masya Allah. Itu suami kita rajin apa malas? Dosa itu bu. Apa dia bilang apa? Rajin. Oh berarti dia bapak loper nih. Ini anak pencinta bapak nih. Saya yakin anak ini lebih sayang sama bapaknya nih. Apa bapaknya jangan-jangan nyogok anaknya terus? Ngasih duitnya banyak, mau bapak mana nih? Mama pelit banget nih ya. Tuh, Pak, Bu ya. Jadi dosa kita banyak banget. Dosa kadang-kadang sama tetangga luar biasa, kagak terasa manggah tetangga mengkok. Kita makan baik kagak minta lagi. Pernah apa kagak begitu? Pernah? Ngomong-ngomongin tetangga pernah? Sering Ustaz. Udah jangan pakai bohong, apa sering bilang gitu. Jangan pernah. Tadi kan ngomongin tetangga, ini belum mulai acara yakin itu. Dia malu dandannya kerudungnya begitu tuh. Mana kerudungnya apa? Baju gamisnya itu begitu. Merah-merah buah rambutan. Apa itu merah, yang baju merah oleh kritikan. Kita banyak dosa apa sedikit
umroh ini, dengan kita melaksanakan umroh, dosa-dosa kita akan diusap, akan didelet, akan dihapusin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pak ingat mandi dosanya insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang pulang umroh itu, kalau ibu datang ke rumah orang yang pulang umroh, ibu jangan minta oleh-oleh, jangan. Woi, dengerin nih. Saya kasih tahu nih Pak Haji, jangan minta oleh-oleh. Minta apa? Dosanya beliau udah dihapusin, kesalahan beliau udah dihapusin. Dia tuh orang yang dekat sama Allah. Berarti kalau orang yang dekat sama Allah, maka mintanya jangan oleh-oleh, tapi mintanya doa. Ini mau datang ke tempat orang umroh, tempat orang haji, dia datang pulangnya ngapain? Minta apa? Minta oleh-oleh, minta sorban, minta air zam-zam, minta mukena. Mahalan mukena mah. Udah mesen banget tuh dia tuh. Sejadah juga pemurahan. Jangan mukena, yang mukena kan mahal ya. Mukena lagi mintanya, tapi udah pesan, udah disampaikan udah. Tuh, jangan minta oleh-oleh. Kenapa? Karena kalau kita minta oleh-oleh, tidak ubahnya kita membiasakan hal yang buruk bagi orang yang melaksanakan umroh. Kenapa? Berarti dia tujuannya untuk memenuhi pesanan demi pesanan daripada tetangganya. Maka kalau kita kemudian meminta doa, tidaklah dia berubah niatnya. Insya Allah niatnya lurus, menghambakan dirinya di hadapan Allah, kemudian dia dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta doa, kita didoakan, insya Allah doanya juga diijabah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Tuh, ini aku punya sih deh Sanyo ya. Dia pakai irama musik kita nih. Tuh, itu yang pertama tuh. Tapi hadis itu ada lanjutannya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu. Ulama ini ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan balasan ini juga berarti balasan umrah. Ada yang juga hanya mengatakan ini hanya balasan haji saja. Kenapa? Karena haji itu berarti sudah umrah. Saya ulangi Mbak. Nih, Bu, dengerin. Kalau kita melaksanakan haji berarti sudah umrah. Karena rukunnya umrah ada di dalam haji semuanya. Betul apa enggak? Tapi tidak ada di rukun umrah itu yang kemudian jadi haji. Tentu dianggap sebagai haji. Kenapa? Karena rukunnya umrah tidak sama dengan rukunnya haji. Kenapa? Di umrah kagak ada yang namanya itu wukuf di padang Arafah. Sedangkan di dalam hadis Nabi yang namanya Arafah itu adalah haji. Maka insya Allah kita haji mabrurnya, balasan umrah mabrurnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau masuk surga apa enggak? Mau masuk surganya sendiri apa dimasukin? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Kok jawab? Emang apa sih? Suami itu kuncinya surga buat ente, maka yang masukin ente suami. Ya Allah, mikirnya kemana sih? Ya, saya ulangin lagi nih. Woi, pengen masuk surga apa enggak? Mau masuk surga sendirian apa dimasukin suami? Ini mah susah nih orang ya. Ada hadis Nabi begini Pak nih Pak. Siapa orang yang kemudian taat sama suaminya, wa ata'at zaujaha, siapa yang istrinya taat sama suaminya, maka di dalam hadisnya kalimatnya apa? Fadkhul, masuklah oleh kalian min ayyi abwabil jannah, dari mana saja pintu surga yang kamu mau.
Artinya kalau ibu pengen masuk surga maka taat sama suami. Kalau ibu pengen masuk surga maka sayangi suami. Kalau ibu pengen masuk surga maka banggakan suami kapanpun dan dimanapun. Paham apa ya? Woi, makanan udah keluar kok mau gede gini. Maka dihargain tuh belum ada. Makanan Ustaz emang dari dulu itu. Dari sejak zaman awal ceramah, makanan kalau udah keluarin, Ustaz udah kagak terpesona, kagak dah. Kagak ada mempesona bisa Ustaz, ya Allah. Benar-benar makanan tapi bentar. Enggak udah semangat udah godahan ya dah. Nih, benar nih. Makanan itu godaan kita, setan. Makanya kalau kita lagi ceramah jangan makan baik. Oh dengerin. Enak baik Ustaz ceramah lu ngegayung baik. Saya pernah ceramah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu, ibu-ibu jauh salamnya begitu. Ada yang kagak dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pisang masuk ke dalam tas. Tuh, ada pisang tuh. Bebe ntar kelupaan ya. Di rumah langsung keluarin. Ntar kalau nggak dikeluarin seminggu pas dibuka saya yakin tasnya ente nanti basah, busuk pisangnya tuh. Ya Allah, bocah nonton TV netes ini apaan? Netes digantungin. Masya Allah, ternyata pisang yang busuk gara-gara kelupaan emaknya ngaji kagak langsung dimakan. Tuh, woi, pisang tuh bebe itu pisang tuh ya. Tuh, Bo, udah ya. Itu yang pertama tuh ya. Yang pertama, dosa-dosa kita akan dihapusin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang namanya umroh atau haji itu dosanya bukan hanya di antara umroh satu dan umroh yang lainnya. Ada juga hadis Nabi, kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia bayi yang baru dilahirkan, dosanya akan dihapus. Maka itu bersih seperti bayi baru dilahirkan. Alhamdulillah. Tuh, itu dosanya kita benar-benar bersih tuh. Makanya kalau Pak RW atau ketua DKM belum berangkat umroh, ini belum afdal, ini belum. Ketua. Ono orangnya. Ini kalau belum berangkat umroh belum afdal, ini belum. Berarti masih dosanya masih banyak nih ya. Nah, kalau kita udah pernah tuh tapi alhamdulillah haji, saya daftar haji di tahun 2015, dapat umrohnya di 2035 haji. Semuanya ada paling 17. Masih muda amat ya. Nah, emang saya muda pun saya pantas kawin lagi sih. Ya. Bercanda aja dibilang serius, gimana seriusnya? Nih ya, kalau misalkan kita dosanya benar-benar bersih, dosanya benar-benar seperti bayi dilahirkan, maka seharusnya kita sebagai hamba Allah menuju Baitullah, menuju Ka'bah. Karena apa? Sadar diri kita banyak dosa. Tapi kalau kita kagak mau umrah, artinya kita kagak sadar bahwa diri kita banyak dosa. Betul apa kagak? Saya kadang-kadang mikir, Bu, ini ada orang kagak mau berangkat umrah ya, dosanya dikit kali dia. Ternyata saya lihat, rumahnya yang di Citra Villa. Citra Villa rumahnya iya. Dia punya jabatan nggak itu? Punya apa jabatannya? Ketua DKM. DKM mana? Baitur Rahman? Bukan. Oh iya, dia Villa Mutiara dia. Makanya saya ngomongnya Citra Villa. Tapi kalau tersinggung ya udah dia. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umrah semuanya. Amin. Loh ya. Yang kedua nih, keutamaan umrah berikutnya adalah apa? Karena udah jam 5:30 ya.
Keutamaan berikutnya adalah bahwa yang namanya umroh itu menjadi simbol persatuan umat Islam. Nanti Panjingatan ketemu dari orang-orang yang di luar kita, itu jangan diam-diam banget, kalau anda kenalan. Mudah-mudahan nanti anaknya bisa taruhkan sama ikhwan yang berada di sana. Nah, insya Allah ketemu sama orang Saudi, nikah sama orang Saudi. Lah, kok tahu sih? Jauh. Semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Nikah itu ibadah. Kalau istrinya semakin jauh rumahnya, semakin banyak pahalanya. Karena nikah itu ibadah. Benar apa enggak? Bingung dia. Benar, jamaah saya kemarin curhat sama saya. Ustaz, saya mau curhat. Iya, kenapa Bu? Ini suami saya kan dia orang Saudi. Dia tinggal di Riau. Sudah 2 tahun dia kagak dipulang-pulangin sama laki dia. Curhat dia Pak. Berarti dia apa itu? Kesepian. Makanya kalau misalkan istri kesepian, itu tidak lain dan tidak bukan tempatnya apa? Allah. Minta sama Allah, munajat sama Allah. Ya Allah, biar tenang hatinya istri. Ya apa enggak? Biar tenang. Ini mah kalau ibu-ibu di sana di perumahan, suami kadang-kadang membuat agak tenang, dia bukannya doa aja. Biasanya tak suka begitu. Aku curiga, aku cemburu. Ya tahu lah. Emang begitu kadang ibu-ibu mah ya, ya. Jarang doa, orang kadang-kadang Pak mohon maaf Pak nih, suami kerja, ini mah pada ngegosip sama tetangganya, benar banget. Harusnya suami kerja, laki kerja, ibu doain. Itu mah doa biar rezekinya kalir. Woi, dengerin deh. Jangan doa di pengajian doang, doa di rumah juga. Ya Allah, buat suami begitu. Nih, saya ajarin doanya. Oh, saya ajarin doanya. Benar. Duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi. Duduk yang rapi doanya. Duduk yang rapi ya. Oh ya. Ayo, saya rapi ya. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, padamu aku mohon pertolongan. Lindungilah suamiku dari segala musibah. Itu doa apa nih? Lakan kasih mama. Doa tapi yang lagi kira serandom dah. Sama Ustaz, maka saya pasang kadang-kadang buat apa juga tetap aja ya Ustaz. Kan sombong sebenarnya. Dulu kiai, kalau kata kiai udah jamaah tunduk semua. Di rumah anak kiai pada saya tahu gitu. Oh. Amplop dia usah pakai duit. Amplop yang diomongin. Amplopan. Paham nggak? Saya dan pokoknya yang kedua,
Jadi simbol persatuan, simbol persaudaraan. Haji Hatman insya Allah bertambah saudaranya nanti, amin. Biasanya kalau berangkat umroh Haji Hatman itu ada persaudaraan umroh biasanya. Nah nanti kan ada pengajian berapa di situ persaudaraan. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang tersebut itu membuktikan kita Allah watun fa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah begini, Bu, orang mukmin itu bersaudara. Kalau kita bersaudara kadang ada jauh, ada dekatnya, ada renggang. Kamu. Nah ini sekarang kita kumpul nih, sebelum Pak Haji Hatman berangkat umroh saja kita bisa tambah kuat persaudaraan kita. Dikumpulin begini, kagak kamu pun melengos sama tetangga. Iya apa kagak? Enggak. Saya tadi yang sewakan gue mau tuh ya. Jadi kita bersaudara, jangan sampai kita renggang, karena ini kita sekarang banyak banget ujian persaudaraan kita, Bu. Berantem mulu kita. Lagi besok 2024 ini ada kemungkinan perpecahan luar biasa, Bu, presiden ini. Bahaya. Tapi mudah-mudahan insya Allah yang menang nanti presiden yang alim, Bu, ya. Presiden yang pintar, ya. Jangan presiden yang di negara siapa itu, Bu, tahu dah. Nah, pokoknya mudah-mudahan presidennya yang terbaik buat kita dan kita bisa bersatu terus bangsa negara kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih, Bu. Mohon maaf yang terlalu saya nggak bisa ada makanan dunia. Pede, Bu, kalau ustaz kita pede maka nggak jadi ustaz, dia nggak ada di pojokan banget no. Tapi dia pede maka suatu keseharian. Apalagi ustaznya apa lagi? Yang muda. Apalagi ustaznya jenggot. Nah bidadari kan gak mungkin gantung kalau kagak ada jenggotnya, iya nggak, Bu? Makanya panjangin jenggotnya. Nah, Ustaz Selamat ada jenggot ya. Ada. Tapi dikit ya, Re. Takut dibilang teroris ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini fadilah itu insya Allah didapatkan buat orang yang berumrah, bila khususnya dan anak. Insya Allah menjadi umrah yang makbul dan umrah yang mabrur. Ibu, saya mau tanya, makbul sama mabrur apa bedanya? Tahu nggak, Bu? Pak, nggak tahu ya? Makbul tahu nggak artinya apa? Ya, tahu lagi nih. Cuma kalau serius itu tadi jawab. Kalau jawabannya si makbul, ada tahu juga dia itu. Isim maf'ul itu adalah menjadi objek. Objek apa? Objek setiap kata kerja. Ya, itu. Maka begini ya. Nanti kita lanjutkan penjelasan makhluk-makhluknya. Sudah cukup sampai sini. Terima kasih. Wallahu a'lam.